Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Di dalam teori kinetik gas, ya ada hal-hal yang perlu di sini, yaitu kita di KD 3.6 menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Bagaimana kita akan menjelaskan di sini teori kinetik gas dan karakteristik gas, ya, ciri-ciri gas pada ruangan tertutup. Nah, ini dicontohkan bagaimana kita melihat prinsip kerja pemanas air pada ketel uap, ya. Anda sebelumnya harus tahu juga sifat-sifat gas, ya. Ini kalau kita pengertian gas ideal merupakan kumpulan dari partikel-partikel suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Nah, gas ini ukurannya sangat kecil, ya, jadi tidak bisa dilihat, tapi dia bergerak secara acak ke segala arah. Bahkan dia itu saling bertumbuk-tumbukan, ya, sehingga kita tumbukannya itu secara lenting sempurna, dia tidak ada energi yang hilang. Nah, ini gas itu di alam semesta ini kita sebut ada gas yang monoatomik. Monoatomik itu artinya gas yang memiliki satu molekul aja, seperti gas-gas mulia, helium, neon, argon, ya. Kemudian gas yang diatomik, contohnya O2, oksigen, nitrogen. Kemudian gas triatomik yang memiliki atom 3 seperti karbon dioksida, uap air, nah itu triatomik. Kemudian syarat-syarat gas ideal tentunya ada di dalam buku cetak kalian. Kemudian gas itu sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu, tekanan, dan volume. Gas itu karena tidak nampak, molekulnya tidak kelihatan, tapi dia itu dalam jumlah besar mengikuti ruang. Jadi seperti misalnya di dalam tabung, berarti bentuknya seperti tabung. Di dalam ruangan apa? Misalnya gas itu mengikuti tempatnya. Nah, ini beberapa keadaan gas di mana misalnya mengikuti kaidah hukum Boyle. Suhunya dijaga konstan, suhunya dijaga tetap, tidak ada yang keluar, seperti terisolasi. Seperti Anda lihat misalnya pada sistem pendingin ruangan, AC, air conditioner, ini ruangannya dijaga suhunya tetap segitu, itu mengikuti hukum Boyle. Kemudian apakah dia gas itu mengikuti pada hukum Charles, di mana tekanannya supaya dijaga konstan, sehingga volume dibagi suhu itu nilainya tetap. Kemudian bisa digabungkan antara keadaan suhu dan keadaan tekanan dijaga konstan semuanya, seperti hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, inilah gas. Kalau kita pelajari, gas-gas itu sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu, tekanan, dan volume. Bagaimana dalam suatu ruangan tertutup? Berarti dalam ruangan yang terisolasi, suhunya di situ yang berperan. Jadi keadaan suhu di dalam ruangan itu yang bisa menaikkan mungkin kecepatan gerak dari gas itu, ya. Nah, ini. Nah, kita konsep tekanan dulu. Tekanan itu adalah gaya dibagi luasan. Nah, ini kita analisa. Kalau dia tekanan gasnya naik, berarti ya gayanya berbanding lurus dengan tekanannya. Gayanya naik, tekanannya naik. Energi kinetik itu energi gerak tadi, energi gerak gas itu sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Ya, dalam suatu ruangan tertutup suhunya berperan di situ. Nah, kalau gas-gas yang punya monoatomik yang terdiri dari satu molekul gas, itu ada 3 energi kinetik gas sama dengan 3/2 kT. Kemudian kecepatan rata-rata itu nilainya akar 3 kT, yaitu atau F sama dengan V sama dengan akar 3 RT per N.
hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas dalam ruangan tertutup? Apakah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi energi kinetik gas dalam ruangan tertutup? Apakah tekanan, apakah suhu, apakah volume, apakah jenis zatnya? Kemudian sebuah ruangan tertutup gas ideal dengan suhu T. Jika gasnya dipanaskan sehingga gasnya menjadi suhunya naik menjadi 2T, maka energi kinetik gasnya menjadi nih. Kita harus tahu. Nah, ini soal yang seperti ini harus tahu nih ya. Jadi jawabannya, kalau dalam ruangan tertutup energi kinetik gas itu berbanding lurus dengan suhunya. Jadi dalam ruangan tertutup yang berperan itu hanya suhu. Ya, kemudian kalau misalnya ketika suhunya T, kecepatannya V, ketika suhunya naik menjadi 2T, maka energi kinetiknya juga menjadi 2 kali lipatnya karena berbanding lurus dengan suhunya. Kemudian kecepatan tadi adalah rumusnya tadi, sehingga kalau kita ketika suhu awalnya T1 nya 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin, maka nanti ketika kecepatannya naik 2 kali lipat dari kecepatan awal, maka suhunya menjadi, nah ini 2V nya dikuadratkan, 2 kuadrat jadi 4 dikali 300, 1200 Kelvin itu nilainya sama dengan 927 derajat Celcius ya. Kemudian pada terakhir pembahasan kita, apakah ada hubungan antara kecepatan gas dengan energi kinetik gas? Setelah kita pelajari tadi. Kemudian di alam semesta ini sebutkan gas-gas mulianya. Ya, alhamdulillah hari ini selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap kalian melakukan kewajiban kita sebagai muslim untuk mengerjakan sholat fardunya, kemudian ditambahkan dengan sholat duhanya. Nah, kalau bila perlu kita selalu murojaahnya ya. Demikian pada pertemuan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.